Genggam erat di tanganku sebatang lilin putih bersimpu nyalakan di hadapanmu Bapa. Untayan doa mengalir di bibirku, harapkan terpenuhi. Tuhan sanggup memberi melebihi apa yang ku minta. Ku nyalakan lilin, nyala api imanku. Ku nyalakan lilin, nyala api harapan. Ku genggam erat di tanganku sebatang lilin putih bersimpu nyalakan di hadapanmu Bapa. Untayan doa mengalir di bibirku, harapkan terpenuhi. Tuhan sanggup memberi melebihi apa yang ku minta. Ku nyalakan lilin, nyala api imanku. Ku nyalakan lilin, nyala api harapan. Makna Corona Advent. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, minggu yang lalu kita sudah mendalami sejarah Advent dan tradisi Advent. Minggu Advent ketiga ini kita akan menjelaskan makna Corona Advent. Semua simbol yang dipakai Gereja Katolik selalu mengandung makna tertentu. Corona Advent bukan sebuah simbol tanpa makna. Corona Advent adalah sebuah simbol yang mau menunjukkan pesan tertentu bagi umat beriman. Berikut adalah makna Corona Advent. A. Corona Advent berbentuk lingkaran. Lingkaran adalah sebuah pola atau bentuk tanpa awal dan akhir. Makna lingkaran Advent melambangkan Tuhan yang kekal dan abadi, tanpa awal dan tanpa akhir. Dalam simbol lingkaran ini,
umat beriman diajak untuk merenungkan bahwa Allah yang kita imani tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah yang abadi itu mempunyai rencana besar bagi dunia, yakni keselamatan kekal bagi semua orang. Kita diajak untuk mengambil bagian dalam rencana keselamatan Allah bagi dunia, yakni membawa manusia untuk mengalami keabadian Allah. Kita berharap kita semua akan mengambil bagian dalam kehidupan kekal dalam kerajaan surga kelak. B. Lingkaran Advent terbuat dari tumbuhan segar. Tumbuhan segar dalam Corona Advent melambangkan Kristus yang datang membawa hidup baru, hidup yang menyegarkan jiwa manusia melalui wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Warna hijau merupakan simbol pengharapan. Gereja senantiasa mengharapkan keselamatan yang datang dari Allah melalui Yesus Kristus. Daun pinus atau cemara menjadi pilihan untuk Advent Corona karena daun ini cukup bertahan lama dan tidak kunjung pudar warnanya, evergreen, dan tidak kunjung putus dari batangnya. Ini merupakan simbol Kristus yang wafat, namun hidup kembali untuk selama-lamanya. Evergreen ini juga melambangkan keabadian jiwa kita. Kristus datang ke dunia untuk memberikan kehidupan yang tahan lama, sebagaimana daun cemara yang tetap bertahan lama pada bermacam-macam musim. Daun cemara tidak rontok dan tetap hijau pada musim gugur dan musim dingin. Karena itulah daun cemara dipilih dan digunakan sebagai Kristus yang membawa kehidupan yang bertahan sampai keabadian. Masa Advent adalah masa di mana kita hidup penuh pengharapan kepada Allah yang memberikan keselamatan abadi bagi kita. Daun hijau adalah ungkapan pengharapan yang tidak pernah berakhir bagi kita manusia. Daun cemara yang hijau ini mengajak kita agar jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan yang mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, simbol-simbol yang lain yang dipakai dalam Advent akan kita jelaskan pada Minggu Advent keempat minggu depan. Sekarang mari kita menyiapkan hati untuk merayakan Ekaristi. Dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
besertamu. Saudara-saudariku, hari ini kita memasuki minggu Advent ketiga, Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Kita akan menimba keteladanan dari hidup Yohanes Pembaptis dalam menyiapkan kedatangan Yesus Kristus. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menciptakan dunia berkat cahaya yang memancar pada diri Yesus, saksi utamamu. Kami mohon perkenankanlah kami mendengarkan suaranya, serta menimba harapan baru dari cinta kasih-Nya terhadap manusia yang dipeloporinya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Kata Nabi, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Tuhan Allah berkenan kepadaku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria mengenakan hiasan kepala dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Aku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allah, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku.
oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allah. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Jiwaku bersorak. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Jangan padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka Ia pun akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya,
Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia? Yohanes menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Ia pun menjawab, bukan. Karena itu kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawab Yohanes, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, kalau demikian mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengahmu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku, selamat pagi. Berkah dalam. Minggu ketiga, Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Saya pikirkan paling tepat untuk menempatkan sakramen tobat dengan penitensi dan absolusi publik itu. Pengampunan dosa seharusnya membawa sukacita bagi seluruh umat. Kesempatan untuk pengakuan pribadi untuk tahun ini diganti dengan pengakuan publik. Hari ini kita ingin menggali keteladanan Yohanes Pembaptis dalam menyambut Tuhan Yesus. Orang ini luar biasa. Yohanes itu artinya, nama Yohanes itu artinya Yahweh yang memberikan karunia. Orang ini hebat, lahir dari keluarga yang saleh. Lahir dari rahim Elisabet, istri Imam Zakaria. Penulis Injil Matius memberi kesaksian bagus sekali tentang dia. Penulis Injil Lukas, pasutri yang benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi dilukiskan betapa keluarga ini taat pada hukum Taurat. Satu-satunya orang yang dipuji Tuhan Yesus sebagai yang terbesar dari semua yang dilahirkan oleh seorang wanita, ya Yohanes Pembaptis ini. Tuhan Yesus tidak pernah memuji seperti itu pada tokoh kitab suci yang lain. Maka patut kita melihat bagaimana dia menyiapkan kedatangan Tuhan. Kita ingin menggali keteladanannya. Sebagai tokoh Adventus, kita bisa belajar dari dia bagaimana seharusnya menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Yohanes menyiapkan kedatangan Kristus. Injil berkali-kali mengatakan dengan menjadi saksi. Dia adalah saksi, dia saksi. Saksi tadi dikatakan berkali-kali. Dengan menjadi saksi. Bagaimana menjadi saksi
ala Yohanes Pembaptis. Yang pertama, Yohanes Pembaptis menyatakan dirinya sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Yohanes adalah suara yang dengan khotbahnya mendekatkan hati anak pada bapaknya dan sebaliknya. Yohanes adalah orang yang tahu persis kekuatan kata-kata. Dia orang yang tahu persis seni berbicara. Sekarang kita bisa merasakan dengan menggunakan medsos, kekuatan kata-kata itu luar biasa. Bahkan untuk orang-orang yang berkehendak jahat, kata-kata yang salah, yang bohong, menipu, dikatakan berkali-kali, sampai akhirnya orang punya kesan, ini benar. Kekuatan kata itu luar biasa. Nah, kalau menjadi saksi dengan kesadaran kekuatan kata-kata, sekaligus tahu seni berbicara, tahu memberikan narasi, itu luar biasa akibatnya. Hari ini kita meneladani dari Yohanes tentang seni berbicara itu. Ini refleksi saya. Bagaimana seni berbicara yang baik, bagaimana memberikan narasi yang baik. Berbicara bukan hanya menyangkut mengeluarkan kata-kata. Yang sangat mendasar dalam berbicara ialah keterbukaan hati dan budi secara tulus untuk memberi. Keterbukaan hati dan budi secara tulus untuk memberi. Inilah seni berbicara sejati, wujudnya memang berupa kata-kata, tetapi kata-kata itu hanya simbol suara hati dan suara budi yang dirumuskan agar dipahami dan dimengerti. Seni berbicara menyangkut bagaimana orang memberikan isi budinya secara jernih, tanpa kebohongan. Dan bagaimana dia memberikan isi hatinya dengan tulus ikhlas. Siapa yang bisa mengalahkan ketulusan? Mungkin banyak orang menganggap ketulusan tak punya daya. Tetapi pada waktunya, para pembohong, para penyebar hoaks di medsos akan tahu bahwa yang akan menang adalah ketulusan dan kejujuran kata-kata. Terbukti akhir-akhir ini. Siapa yang berbohong di medsos akan terkuak. Seni berbicara, kesadaran akan kekuatan kata-kata. Yang kedua, bagaimana kita belajar dari anak Imam Zakaria ini. Cara menjadi saksi ala Yohanes Pembaptis adalah, kita lihat dialognya tadi, ketika ditanya, engkau Mesias? Bukan. Engkau Elia? Bukan. Engkau Nabi yang akan datang? Bukan. Menjadi saksi yang baik ala Yohanes Pembaptis berarti menempatkan diri bukan sebagai siapa-siapa, bukan sebagai apa-apa. Itulah yang dalam hidup rohani disebut pengosongan diri. Pengosongan diri mulai pada saat kita terbiasa tidak mengandalkan status, tidak mengandalkan prestise atau harga diri, apalagi mengandalkan jabatan dan kekayaan. Sama seperti kisah penciptaan yang kita kenal, creatio ex nihilo, keluar dari kekosongan,
diciptakan dari kekosongan. Jadi sejak awal kita diajari mengosongkan diri. Kita ingat Santa Teresia kecil yang selalu mengatakan, saya menghadap Tuhan dengan tangan kosong. Kita ingat Santo Paulus dengan lantang berkhotbah tentang pengosongan diri. Mengosongkan diri supaya diisi oleh Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Cara ketiga bagaimana menjadi saksi menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus ala Yohanes Pembaptis. Tadi dikatakan, ada di tengah-tengahmu dia yang tidak kamu kenal. Rupanya secara spontan Yohanes mengambil dari Keluaran 3 ayat 14. Pesannya adalah menjadi saksi berarti membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita walaupun tak terlihat. Jadi penting sekali setiap kali membangun kesadaran Tuhan menyertai aku, Tuhan hadir dalam hidupku walaupun tak kulihat. Saudara, hari ini kita belajar dari kesaksian orang hebat, satu-satunya orang yang dipuji Tuhan Yesus ini. Semoga cukup untuk menyiapkan perayaan Natal, kedatangan Tuhan Yesus. Kita hening sejenak. Allah Bapa kami bersyukur lewat tokoh besar yang menghubungkan perjanjian lama dan perjanjian baru, Yohanes Pembaptis. Engkau mengajari kami bagaimana menyiapkan kedatangan Yesus Kristus Putra-Mu. Maka bukalah hati dan pikiran kami. Jadikanlah kami Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang baru. Jadikanlah kami orang-orang yang punya kepribadian kuat seperti dia. Khususnya di tengah masyarakat yang sekarang dikuasai medsos sehingga tak mampu lagi membedakan mana yang benar, mana yang bohong. Maka semoga dari pewartaan Injil hari ini Engkau menjadikan kami orang-orang yang sekualitas tokoh Advent ini, Yohanes Pembaptis. Sebab Engkau Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Aku percaya akan Allah dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal dan Kita percaya bahwa Kristus hidup dalam harapan kita dan dalam cinta kasih kita satu sama lain, dan bahwa Ia yang berada di tengah-tengah kita menyampaikan kesulitan-kesulitan dan kebutuhan-kebutuhan kita kepada Bapa. Maka marilah kita berdoa. Bagi imam-imam kita, semoga Allah Bapa memperkenankan mereka dengan gairah dan gembira, membawa kedamaian dan kebahagiaan kepada umat Allah.
Marilah kita mohon Doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin masyarakat. Semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin agar dengan rendah hati dan penuh rasa tanggung jawab menanggapi amanat penderitaan rakyat. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi anak-anak yang baru lahir. Semoga Allah Bapa memberkati anak-anak dan semoga mereka tetap merupakan warta iman dan harapan dalam hidup kita. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri. Semoga Allah Bapa dan Roh-Nya meneguhkan kita dalam menantikan hari Natal serta menumbuhkan keinginan untuk mengenal putranya di tengah-tengah kita. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kepentingan paroki. Semoga Allah Bapa meningkatkan kebersamaan umat paroki Curah Jati agar pada masa pandemi ini semua sehat sehingga kegiatan berjalan lancar, khususnya dalam penantian Putramu Yesus Kristus di hari Natal nanti. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga membawa ucapan syukur umat-Mu atas kelancaran usaha dan mohon berkat perlindungan serta kesehatan bagi keluarga Desi. Marilah kita mohon. Kami mengingat kesejahteraan arwah saudara kami Agustinus Sumono, Ibu Rusalia Maria Sri Wahyuni, serta Agustina Saniem. Kami sungguh percaya belas kasih-Mu melampaui dosa-dosa mereka. Marilah kita mohon. Ya Bapa, dalam meraba-raba dan mencari-cari Engkau, kami percaya bahwa Engkau beserta kami. Pada Dia yang kami kenal kembali dalam membagi-bagi roti, bangkitlah harapan dan keyakinan kami bahwa Engkau mendengarkan kami, kini dan sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus. Sebab Kristus sendiri telah menjadi manusia seperti kami, bagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Bagi kami akan menjadi santapan rohani. Berdoalah para saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Bapa yang Maha Kudus, terimalah kiranya dalam persembahan ini diri kami sebagaimana adanya, dan jadikanlah kami saksi dan pewarta belas kasih-Mu seturut teladan Yohanes Pembaptis, dalam Yesus Kristus Almasih Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau menjanjikan juru selamat yang akan membebaskan umat manusia. Dialah Adam baru yang akan datang ke tengah kami untuk memulihkan persahabatan kami dengan Dikau yang telah dirusakkan oleh dosa Adam. Dialah juga yang akan menyempurnakan persahabatan itu dalam diri kami bila Ia datang kembali pada akhir zaman. Dari sebab itu, sekalian ciptaan berbakti kepadamu. Semua orang yang sudah diselamatkan menghormati dan memuji Engkau bersama himpunan para kudus. Kami pun menggabungkan suara dengan paduan para malaikat dan melambungkan pujian bagi kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu Advent ketiga ini, Minggu Gaudete, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Kami kenal, ya Tuhan yang bangkit. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa intensi-intensi kami. Bersama roti kehidupan dan piala keselamatan ini, kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Henrikus, serta para imam diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam perayaan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu, bersama Santo Yohanes Pembaptis. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita satukan, kita sempurnakan seluruh harapan dan doa-doa kita dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya kami bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka jangan memerhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut ini melindungi,
dan menyehatkan jiwa raga kami. Para saudara, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat hidupmu, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang dan datang ke perjamuannya." Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Semoga anugerah-Mu yang baru saja kami sambut ini meresap ke dalam hati dan memulihkan kekuatan iman kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, laksanakanlah kiranya janji-Mu, kuduskanlah kami sepenuhnya, peliharalah kami roh, jiwa, dan raga kami tanpa cela, hidupkanlah kami
harapan akan hari Tuhan kami Yesus Kristus yang kami nantikan dengan kerinduan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Saudara sekalian, pada Minggu Gaudete ini, terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Erat di tanganku sebatang lilin putih, bersimpuh ku nyalakan di hadapanmu, Bapa. Untayan doa mengalir di bibirku, harapkan terpenuhi. Tuhan sanggup memberi melebihi apa yang ku minta. Ku nyalakan lilin, nyala api imanku. Ku nyalakan lilin, nyala api harapan. Ku nyalakan lilin, nyala api cintaku. Tritunggal Maha Kudus, kekuatanku. Untayan doa mengalir di bibirku, harapkan terpenuhi. Tuhan sanggup
Pagi bawa rembang senja hari, dan kala malam gelap tiba, janganlah lelah. Nyalakan lilin, digenggam tanganmu, hangatkan malam, abaikan gelap. Biar iman terang di hatimu. Jaga rumah, jaga sayangnya, jangan biarkan semua terpisah. Tuhan genggam erat tangan kita. Pada namamu Tuhan ada hidup, darimu kami datang dan kan kembali. Jangan abai kita di sini. Hari sudah malam, Tuhan janganlah berlalu pergi, tinggallah bersama kita jua. Tuhan jaga kita purumai, biar aman kita pusayangnya. Datang tinggal diam dengan kita, hingga hilang risau gundah hati. Tuhan jaga kita purumai, biar aman kita pusayangnya. Datang tinggal diam dengan kita, hingga hilang malam fajar jemput hari. Jaga rumah, jaga sayangnya, jangan biarkan semua terpisah. Tuhan genggam erat tangan kita. Pada namamu Tuhan ada hidup, darimu kami datang dan kan kembali. Jangan abai kita di sini. Hari sudah malam, Tuhan janganlah berlalu pergi, tinggallah bersama kita jua. Tuhan jaga kita purumai, biar aman kita pusayangnya. Datang tinggal diam dengan kita, hingga hilang risau gundah hati. Tuhan jaga kita purumai, biar aman kita pusayangnya. Datang tinggal diam dengan kita, hingga hilang malam fajar jemput hari. Tuhan jaga kita purumai, biar aman kita pusayangnya. Datang tinggal diam dengan kita, hingga hilang risau gundah hati. Tuhan jaga kita purumai, biar aman kita pusayangnya. Datang tinggal diam dengan kita, hingga hilang malam fajar jemput hari. Hingga hilang malam fajar tiba, Tuhan di sini.